Yuk, ketua kelas disiapkan dulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Beri salam kepada Pak Guru. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya semua hari ini? Oke, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa? Kenapa misal tidak masuk? Oke, ya kita doakan bersama Misal bisa segera sembuh dan bisa kembali di tengah-tengah kita untuk mengikuti pembelajaran. Oke, anak-anak silakan dibuka bukunya. Coba yuk kita sedikit mereview materi yang sudah kita bahas kemarin. Kira-kira kemarin kita sudah membahas apa nih? Ya, kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Jadi kita sudah mengetahui pengertian apa itu letak astronomis, apa itu letak geografis, kemudian apa dampaknya, ya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oke, untuk hari ini nanti kita lanjutkan materi, tapi sebelumnya coba saya ingin mengecek dulu letak astronomis. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu letak astronomis? Ya, silakan Mbak. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis. Oke, bagus sekali. Jadi letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis sudut. Oke. Sekarang yang letak geografis siapa? Ya, silakan Mbak Kaila. Letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di muka bumi dilihat dari wilayah lain di sekitarnya. Oke, betul sekali. Jadi letak suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan wilayah lain. Kan gitu kan ya? Coba kalau sekarang saya tanya, letak geografis Indonesia, kira-kira ada yang masih ingat? Iya, silakan Mas Arya. Iya, terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu oke, benua Asia dan benua Australia. Samudranya? Oke, itu ya. Gimana salah satu dampaknya adalah kita menjadi daerah apa kemarin? Dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Gitu ya kemarin ya? Oke, untuk hari ini nanti kita lanjutkan, yaitu mengenai letak geologis dan juga dampaknya. Salah satunya adalah mengenai potensi bencana alam yang ada di negara kita. Oke, silakan bukunya dibuka, dicari mengenai letak geologis. Saya siapkan materinya.
Tolong dibaca dulu di buku mengenai kondisi geologis dan juga mengenai potensi bencana alam di negara kita. Mas Edi, tolong Mas Edi, ditarikkan ini Mas Edi. Terima kasih Mas Edi. Sudah dibaca materinya? Ya. Jadi ketika kalian membaca, itu harusnya kalian juga berusaha untuk memahami terkait dengan apa yang baru kalian baca, ya. Nah, di buku kalian yang kalian baca tadi itu berisi materi mengenai kondisi geologis Indonesia beserta dampak dari letak geologis tersebut, yaitu salah satunya adalah potensi bencana alam di negara kita. Ya, saya kira kita sering melihat di televisi, kemudian di internet, di media sosial, atau bahkan kita pernah merasakan sendiri menjadi bagian dari korban dari bencana alam itu. Contohnya misalnya daerah kita Juwana yang tinggal di wilayah Kedung Pancing, kemudian daerah Doropayung, Jepuro, ya kan? Itu sering kita kebanjiran, ya kan? Itu termasuk bencana alam, betul? Iya, termasuk bencana alam juga. Atau mungkin ketika kita melihat televisi atau kita menyaksikan berita di internet, berita online, itu sering kita dengar ada letusan gunung, kemudian ada tanah longsor, ada gempa bumi dan sebagainya. Itu juga bagian dari konsekuensi kita hidup di Indonesia, kan? Jadi Allah itu maha adil. Di satu sisi kita diberi alam yang luar biasa indah dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, tapi di sisi lain Allah juga menguji kita dengan beberapa bentuk bencana alam yang dirasakan oleh masyarakat kita, manusia kita, ya kan? Nah, itu adalah sedikit apa yang kita peroleh dari apa yang kita baca tadi. Ya, ternyata kita itu harus siap dengan adanya beberapa potensi bencana alam, gitu ya. Ada yang pernah merasakan kebanjiran rumahnya? Ada? Oh iya, ada Mas Davin, ada juga Mbak. Kemudian ada yang pernah mendengar terjadinya gunung meletus? Pernah. Nah, Hadi dari mana? Mas Permati dari mana? Oh, pernah merasakan gempa bumi? Oh iya. Kira-kira gempa bumi itu diakibatkan karena apa ya, kalian? Oh, pergeseran lempeng. Ini berarti kamu sudah membaca ini, terutama di rumah sudah banyak membaca, sehingga sedikit banyak kamu sudah tahu. Ya, makanya untuk hari ini pembelajaran akan kita perdalam lagi, khususnya kaitannya dengan potensi bencana yang mengintai negara kita. Perlu kalian ketahui, kita itu termasuk salah satu negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Ya, nanti kita lihat kenapa itu bisa terjadi. Gitu, nggih? Nah, ini kelihatannya kok
pada tegang ini ya, pada sepaneng ini kelihatannya. Nah, sekarang coba kita ingin bermain-main dulu lah sebelum kita masuk ke pembelajaran. Siap bermain? Oleh karena itu nanti saya ingin dipandu oleh beberapa teman kalian. Ya. Nah, tadi malam itu saya bermimpi ketemu sama Mas Permadi, makanya Mas mau tak suruh untuk maju untuk pagi hari ini. Ya, silakan Mas Permadi. Iya, Mas Permadi ini termasuk siswa yang energik, makanya saya tunjuk. Karena Mas Permadi, karena kita teman siapa Mas Permadi? Let's go. Siapa? Edi, Pak. Mas Edi. Silakan Mas Edi. Silakan Mas Edi, Mas Edi. Coba kita beri kelas dulu tuh Mas Permadi, Mas. Satunya di sini juga. Nah, anak-anak, kalian pasti mengenal yang namanya angka. Ada angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Ya, oke. Yang di depan nanti menirukan apa yang saya sampaikan. Misalnya saya mengatakan angka 1, maka kalian harus mempraktekkan pakai tangan dulu. Angka 1 itu gimana sih? Oh, angka 1 itu lurus, jeret misalnya. Angka 2 gimana? Oh, angka 2 seperti bebek. Oke? Nanti yang belakang juga bisa ikut main, tapi sambil duduk saja ya, nggak usah berdiri ya. Misalnya angka 10 berarti jeret 0. Oke? Oke, sama-sama kita coba. Yang di depan adalah sebagai model. Oke? Siap Mas Budi, siap Mas Landi? Siap. Oke. Yuk, angka 1. Jeret. Oke, semuanya ikut. Ya ulangi. Angka 1. Jeret. Oke, bagus. Angka 5. Jeret. Oke. Betul? Betul. Oke, sekarang kita ubah. Kalau tadi kita menggunakan tangan, maka kita akan menggunakan goyangan badan kita. Ya. Angka 1 gimana berarti? Jeret. Nah, itu kan angka 1. Nah, angka 2 gimana berarti ya? Jeret. Gitu ya? Tunjukkan potensimu Mas Permadi sama Mas Edi ya. Kita coba. Angka berapa ya? 3. Oh, gayanya sekali Mas Permadi ini ya. Kemudian angka 10. Terakhir, angka 251. Biar tidak tegang, biar tidak sepaneng, sehingga nanti kita bisa belajar dengan menggembirakan. Masih terpingkal-pingkal Mas Permadi, lucu tadi kepalanya ya. Oke, kita akan belajar mengenai potensi bencana alam di Indonesia. Silakan kalian perhatikan ke depan. Anak, ini materi yang kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita berfokus pada dampak letak biologis Indonesia, di mana hari ini kita belajar mengenai potensi bencana alam di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, harapan kami adalah kalian nanti yang pertama adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan penyebab terjadinya berbagai jenis bencana alam. Oh, ini termasuk
bencana alam gempa bumi Pak, karena disebabkan oleh ini misalnya. Terus yang ketiga adalah kalian nanti mampu menganalisis dampak dan cara mengatasi bencana alam terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi nanti kita akan sedikit berpikir untuk lebih keras ya, untuk lebih mendalam bagaimana dampak tersebut itu bisa kita atasi. Ya, nanti seolah-olah kalian adalah pemegang kebijakan di negara ini. Ya, nanti bentuknya seperti apa akan saya jelaskan nanti ketika sudah sampai ke bagian diskusi penugasan. Itu ya. Ini kita masuk ke materi itu. Nah, potensi bencana alam Indonesia. Ini tadi sedikit mengenai pengertian letak geologis. Jadi letak geologis itu adalah posisi suatu wilayah didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya, sehingga secara geologis Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kira-kira kalau dilihat dalam petanya seperti ini. Inilah sirkum Mediterania. Jadi dari Eropa masuk ke Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara sampai ke wilayah negara kita. Ini adalah sirkum Mediterania. Sedangkan sirkum Pasifik itu berada di Samudra Pasifik ini, ya, ke Asia Timur, kemudian masuk ke Filipina dan masuk ke Indonesia bagian timur, terutama di wilayah Papua dan Maluku. Ini adalah dua sirkum pegunungan utama yang ada di negara kita atau melalui negara kita. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki sebanyak 127 gunung aktif, bayangkan. Dan kita itu termasuk salah satu negara di dunia yang memiliki gunung aktif terbanyak. Jalur pegunungan ini membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi hingga di Halmahera sampai di wilayah Maluku ini. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi geologis Indonesia. Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ya, ini terlihat lebih jelas ini di petanya. Ya. Selanjutnya, Indonesia itu juga dilalui oleh aktivitas vulkanik, ya, di mana Indonesia ini nanti terdapat pertemuan 3 lempeng dunia. Kalau kalian lihat ini petanya yang warnanya ungu itu adalah lempeng Eurasia, ya, lempeng Eurasia. Kemudian yang warnanya kuning itu adalah lempeng Indo-Australia. Sedangkan yang warnanya hijau itu adalah lempeng Pasifik. Dapat itu kok ada lempeng Filipina? Ya betul. Tetapi lempeng Filipina ini relatif tidak banyak berpengaruh terhadap negara kita. Karena selain letaknya kecil, ya, posisinya yang kecil, dan pergerakannya itu tidak sebesar ketiga lempeng yang ada, Eurasia, Indo-Australia maupun Pasifik. Nah, ternyata dampak biologis Indonesia itu juga sebetulnya membawa dampak positif, dan yang pertama adalah tanah di wilayah kita itu menjadi subur. Makanya kalau kita lihat di lereng-lereng pegunungan itu, terutama pegunungan berapi, ya, di sana kalau kita jalan-jalan ke sana itu kita banyak melihat ladang-ladang atau sawah-sawah pertanian penduduk. Karena memang akibat dari letak biologis ini mengakibatkan tanah kita menjadi subur, ya. Makanya mayoritas penduduk kita bermata pencaharian sebagai petani. Dampak positif yang kedua adalah kita kaya akan material bangunan. Ya, misalnya sering kita lihat di sekitar kita itu banyak truk-truk pengangkut pasir, batu-batuan juga, ya kan? Nah, itu diambil dari mana? Dari daerah Muntilan, kan? Muntilan itu daerah Magelang sana, ya, di lereng Gunung Merapi. Jadi banyak ditambang pasir, batu-batuan dan sebagainya, itu dijadikan sebagai bahan bangunan. Terus kemudian yang ketiga, dampak positifnya adalah Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Kita masih ingat mungkin di SD ya kalian, ya,
Ada yang namanya tipe asiatis, tipe australiatis, maupun tipe paralias. Kalau ini gambarnya hewan apa ini? Harimau. Tipe mana ini kira-kira ya? Asiatis, ya kan? Karena selain ditemukan di Indonesia bagian barat, harimau ini juga banyak ditemukan di Asia, ya, di India, di Malaysia dan lain-lain, ya. Nah, ini bagian tengah Indonesia merupakan bagian lempeng Asia Australia sehingga memiliki flora dan fauna endemik, ya. Ini daerah peralihan. Salah satu hewannya komodo, ya. Kemudian ini di wilayah timur, ini zona australiatis, sehingga flora faunanya itu cenderung memiliki kemiripan dengan Australia. Contohnya apa ini? Cendrawasih. Terus apa lagi cendrawasih ya? Koala, kanguru, kasuari, ya. Itu adalah contoh-contoh hewan bertipe Australia. Nah, ini kekayaan flora dan fauna Indonesia dapat memberikan manfaat secara ekonomi untuk masyarakat, terutama yang tinggal di sekitarnya. Selain itu, dampak positif yang lain adalah Indonesia ini memiliki banyak sekali hasil-hasil tambang, ya. Ada minyak bumi, ada gas alam, batu bara, dan lain-lain, ya. Sehingga negara kita itu adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Tapi sayangnya mungkin karena belum bisa terkelola dengan baik, sehingga tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa menikmati secara maksimal. Coba kita bayangkan ketika sumber daya alam ini bisa kita kelola dengan baik, pasti bangsa kita akan makmur, ya kan, sejahtera, ya. Nah, itu ini adalah dampak positif letak biologis kita. Nah, kita masuk pada inti pembicaraan kita, yaitu mengenai potensi bencana alam di Indonesia akibat kondisi biologis kita. Kondisi wilayah Indonesia yang berada di antara tiga lempeng tektonik menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, terhadap tsunami, letusan gunung berapi, dan beberapa bencana biologis yang lain. Oke. Ini kaitannya dengan gempa bumi. Jadi apa sih gempa bumi itu? Jadi gempa bumi itu adalah apa ini? Getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi karena tumbukan antar lempeng bumi. Tadi kalau Mas Kemadi mengatakan siswa yang ya kita dengarkan teman dulu di FTPI dimohon berkumpul di ruang perpustakaan sekarang sudah melaksanakan latihan. Perkenan Bapak Ibu guru yang siswanya ada yang minta izin latihan FTPI diizinkan. Terima kasih. Oke, kelas ini ada yang mengikuti latihan apa? Ada. Kalau ada silakan bisa izin dulu, tidak apa-apa. Mas Arya. Oke, silakan Mas Arya. Oke, kita lanjutkan. Tadi Mas Kemadi mengatakan pernah Pak, saya pernah merasakan guncangan Pak. Ya, guncangan. Nah, ternyata guncangan itu dari sini kan. Ya, karena adanya tumbukan antar lempeng bumi sehingga mengakibatkan terjadi getaran sampai ke permukaan buminya. Nah, inilah yang disebut dengan gempa bumi. Dan bencana ini bersifat tidak dapat diprediksi. Jadi kapan terjadi gempa itu sebetulnya tidak bisa kita prediksi, ya. Gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka maupun kerusakan bangunan. Mungkin kalian pernah lihat itu di televisi atau di media-media sosial, dampak-dampak ataupun kejadian-kejadian gempa bumi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah tsunami. Nah, ini bukan nama orang loh ya. Ya, nanti kamu kira wah ini nama tetangga saya. Namanya tsunami, Pak. Hah? Kenapa? Mau kerek sepeda? Ada, kerek sepeda namanya tsunami. Ya. Oke, menurut Yanuarto, tsunami merupakan rangkaian gelombang laut
yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Jadi cukup cepat ini ya. Atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, karena runtuhan dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Jadi bisa kita simpulkan yang namanya tsunami ini mulainya adalah terjadi di dasar laut, ya. Karena mungkin di dasar laut ada gempa, maka terjadi guncangan terhadap air laut. Nah, guncangan ini bisa mengakibatkan terjadinya gelombang, ya. Bahkan kalau kita lihat informasi itu di Aceh yang pernah terjadi tsunami tahun 2004 itu hingga lebih dari 10 meter. Nah, kamu bayangkan ombak tingginya 10 meter, rumah saja itu maksimal hanya sekitar 3 meter kalau nggak tingkat itu. Itu ada 10 meter, nggak kayak gulung-gulung. Iya kan? Pernah ke pantai? Pernah melihat ombak? Tapi ombaknya kan kecil gitu ya. Nah, kalau tsunami itu ombaknya sangat besar sehingga kekuatannya besar, bahkan sampai merusak infrastruktur bangunan, rumah, gedung dan sebagainya. Ya, itu ini adalah mengenai tsunami. Selanjutnya yang ketiga adalah gunung meletus, atau dalam istilah geografinya sering kita kenal dengan istilah vulkanik, ya, gejala vulkanik. Gunung meletus atau erupsi merupakan peristiwa yang terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas bertekanan tinggi. Jadi ternyata di dalam ini isinya itu adalah material cair atau liquid, ya. Nah, karena ini mengalami tekanan yang sangat tinggi karena saking panasnya, maka dia akan menekan keluar. Nah, inilah yang disebut dengan erupsi, ya. Magma yang keluar dari dalam lapisan bumi memiliki suhu tinggi yang diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat melambung sehingga radius 18 km bahkan bisa lebih. Jadi bisa kita bayangkan yang keluar dari sini itu selain berupa cair, ada juga material padat, ada juga material berupa gas. Ya. Nah, ini adalah mengenai gunung meletus yang merupakan salah satu dari bentuk bencana akibat gejala geologi. Itu ya, bisa dipahami ya? Oke, ya silakan masuk lagi. Kalau gunungnya di bawah air itu bisa, Mas. Jadi nanti salah satu yang akan kita pelajari, ya, yang akan kalian diskusikan itu juga ada letusan gunung yang dimana kaki-kakinya itu berada di dasar laut, ya, di dasar laut, ya. Nanti kita akan mengenal yang namanya letusan gunung Krakatau nantinya. Oke, nanti kita jadikan sebagai bahan diskusi juga ya nanti. Nah, kita masuk pada kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini nanti adalah saya nanti akan membagi kalian menjadi berapa ya, biar mudah mungkin 8 kelompok lah ya. Jadi nanti biar tidak usah genjong-genjong kursi, genjong-genjong meja. Nanti saya akan membuat 8 kelompok, di mana setiap kelompok nanti terdiri dari 4 atau mungkin 3 orang juga tidak apa-apa nanti. Ya tergantung nanti jumlah siswanya berapa. Nah, nanti di barisan pertama ini nanti kursinya tinggal dibalik saja ke belakang. Ya. Begitu juga dengan barisan ketiga. Kursinya nanti juga tinggal dibalik ke belakang. Nah, ini pesertanya cuma 2. Tak kasih tambahan 1. Mas, nanti kesini gitu. Oke, karena tadi Mas Arya izin. Berarti nanti biar 3, ini 3. Oke. Jadi nanti kelompok 1 saya anggap adalah ini. Kelompoknya Mas Adi dan kawan-kawan. Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 dan kelompok 8. Nanti dulu muternya nanti, ya.
Kemudian nanti saya akan membagikan kalian mengenai cuplikan berita. Nah, ini sudah saya siapkan. Oke, ini kemarin Pak Agus nyarinya di laman atau websitenya BPBD. Ya, jadi saya mencari mengenai bencana alam terdahsyat yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Ya. Ini nanti setiap anak akan saya beri LKPD, ya LKPD. Nah, LKPD ini nanti berisi mengenai informasi terkait dengan bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Nanti kelompok 1 dapatnya apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, nanti saya tentukan. Itu ya, karena memang kita terbatas, kita tidak boleh menggunakan HP ya. Sebetulnya kalau kita bisa menggunakan HP malah kita bisa banyak mencari sumber belajar. Tapi karena memang aturan di wilayah kita atau di kabupaten kita dilarang menggunakan HP, maka ini sudah saya carikan sumber belajar yang lain, ya, berupa tertulis. Nanti silakan kalian analisis, kalian amati dalam kelompok, kalian diskusikan mengenai bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia, ya. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian terkait faktor penyebab, dampak, serta upaya untuk mencegah atau meminimalisir bencana. Kalau bisa dicegah ya dicegah, kira-kira pencegahannya seperti apa. Tapi kalau tidak bisa dicegah, misalnya seperti tadi, yang namanya gempa itu tidak deteksi, sehingga kalau mencegah mungkin kita tidak bisa, ya. Nah, maka yang kita lakukan adalah bagaimana cara meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Kira-kira seperti apa? Gitu ya. Makanya nanti saya ingin kamu membayangkan bahwa kamu ini adalah orang-orang hebat di negeri ini. Misalnya kelompok ini berempat ya kan. Nah, misalnya yang satu ini adalah Presiden Indonesia. Yang satu lagi adalah Menteri Lingkungan Hidup. Yang satu lagi adalah Kepala BPBD, misalnya. Yang satu lagi adalah misalnya Gubernur. Nah, nanti kalian tugasnya adalah mendiskusikan kira-kira kebijakan apa atau langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana alam yang ada di Indonesia nanti sesuai dengan bagiannya masing-masing. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Sehingga harapan saya nanti kalian bisa mengeksplor pemikiran kalian. Wah, saya pengennya seperti ini. Agar masyarakat tidak banyak korban, maka yang harus dilakukan adalah seperti ini. Nah, nanti silakan dieksplor pemikiran kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa. Terus kemudian tuliskan rumusan gagasan. Aku sudah menyiapkan kertas putih. Jadi nanti setiap kelompok akan saya beri satu. Ya, silakan nanti beri identitas dulu. Misalnya di pojok kanan atas nanti kalian tulis identitas. Kelompok 1. Ketuanya siapa? Jadi silakan pilih salah satu jadi ketua. Kemudian anggotanya berarti bertiga misalnya. Paham ya? Setelah itu bawahnya tulisi. Misalnya nama bencana alam. Namanya apa? Misalnya letusan gunung berapi atau Merapi. Kamu tulis. Lokasinya di mana? Tahun terjadinya kapan? Kalau ada tahun ya tahun, kalau ada tanggalnya lebih bagus tanggalnya. Gitu ya. Terus kemudian kamu deskripsikan. Ya, deskripsikan penyebabnya apa? Kok bisa terjadi letusan gunung misalnya kamu tuliskan. Ya, kamu diskusikan dengan teman satu kelompok kamu. Terus kemudian dampaknya kira-kira apa yang kamu rasakan? Oh, dampaknya itu misalnya ada korban jiwa, atau mungkin ada kerusakan infrastruktur, atau mungkin kerugian material. Coba kamu inventarisir dampaknya apa saja. Kemudian yang terakhir adalah kamu analisis kira-kira kebijakan apa atau langkah-langkah apa yang bisa kalian lakukan agar tadi kalau tidak bisa mencegah ya minimal meminimalisir dampak dari bencana alam tersebut. Tapi dituliskan di sini. Bisa dipahami? Nah, setelah itu nanti saya beri waktu. Nanti kalian diskusikan mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Nanti kita akan presentasikan ke depan. Yang presentasi boleh misalnya 1 orang atau 2 orang boleh. Ya, kamu presentasikan. Dari kelompok kami
depan ya. Nah, agar nanti kelompok yang lain bisa saling melihat atau bisa saling mengoreksi jawaban dari temannya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Oke, saya kira itu mengenai apa yang harus kita lakukan pada hari ini. Oke, saya berikan. Mungkin bisa diputar kursinya. Ya. Ya, boleh silakan. Nah, pokoknya kertas itu yang saya berikan kertas putih itu silakan didesain sedemikian rupa sehingga menarik, ya, menarik. Kelompok 1 saya berikan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 2 itu berapa bulan? Ya, nggak apa-apa. Kemudian ini Oke, di bagian kanan atas itu sudah ada angka, ada ya? Ada angka, ada 1 sampai 8. Nah, silakan dilihat. Nah, tugasnya adalah ini. Bagi yang mendapat nomor 1, maka tugas kamu adalah menganalisis yang ini, letusan Gunung Merapi. Yang mendapat nomor 2 adalah ini, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Ada yang di situ ya? Oke, yang kelompok 3 ini dan seterusnya sampai yang ke-8, letusan Gunung Krakatau. Itu ya? Oke, untuk media pengerjaannya saya siapkan. Oke, ini lah. Ya. Silakan bisa yang mau di spidol bisa menggunakan spidol. Ya, spidol. Ya. Spidol kan ya? Pilih mana? Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Ya, silakan. Pilih. Terang. Merah. Kelompok ini ada sudah? Ya, lengkap. Kelompok ini ada tulis spidol? Ya, silakan pilih. Ya, tulis spidol? Ya, silakan. Sudah? Ya, bisa pakai spidol. Kalau yang nama sudah pakai bolpen enggak apa-apa. Ya. Boleh sekali. Ya. Jadi sekali lagi kertas ini silakan kalian tulis sekreatif mungkin. Mau peta konsep boleh, mau dalam bentuk deskripsi boleh, mau pakai diagram alir juga boleh. Terserah, oke? Pak mau tak gambari biar menarik Pak, boleh. Oke? Bisa dipahami ya?
3 ya? Bisa ya? Jika ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, silakan bisa ditanyakan.
Disesuaikan ya. Tidak terlalu memakan waktu. Kira-kira 10 menit lagi ya. Kira-kira 10 menit lagi.
Kelompok 1 kira-kira berapa persen sudah? Oke, kelompok 2 95%. Kelompok ini? Sudah? Oh iya, siap. Oke. Kelompok ini sudah mau selesai. 75%. Ini 99%. Oke. Sudah mau selesai. Oke. Oke, saya tambahin waktunya 5 menit lagi berarti. Nanti kita acak ya yang maju ya. Ya nanti kita lihat kalau punya cukup semua kelompok maju, enggak ya mungkin perwakilan beberapa. Setelah itu kertas itu kalian tempelkan sehingga teman kalian nanti bisa melihat informasi kalian. Iya, kelompoknya. Maaf, tadi ketika membagi kelompok kan satu kelompok ya. Nah kita sekarang kita sesuaikan dengan yang ada di situ. Oke. Atau kita sepakati kelompoknya seperti yang tadi awal. Oke ya, berarti pakai yang ada di nomor itu ya. Betul ya. Kita mulai 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, nanti tekniknya adalah kita akan mengajak kelompok mana nanti yang akan presentasi ke depan. Ya, biasanya kalau semua kelompok ada cukup waktunya. Sehingga nanti kita ambil mungkin 3 atau 4 kelompok. Itu ya. Nanti setelah itu setelah maju silakan dicatat hasil pengajiannya di depan. Kita mulai. Dan
Ya, nggak apa-apa. Silakan. Oke, ketika ada kelompok yang maju, maka silakan didengarkan dengan baik. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, yuk silakan Mbak. Oke, silakan dibuka dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan direpresentasikan dari kelompok kami kelompok 2 direpresentasikan dari kelompok kami. Kelompok kami. Apa temanya? Ya, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Silakan Mbak. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu dari saya. Nama saya Agnes Maria atau panggilan nama saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Setiani Muhammad Sekar. Perkenalkan, saya sudah belajar selama ini. Ya, mungkin bisa dibacakan. Di sini kita akan menjelaskan beberapa yang pertama lokasi terjadinya gempa dan tsunami yang terjadi di sektor Sulawesi Tengah dan terjadi pada tanggal 28 September 2018. Penyebabnya adalah adanya gempa di bawah laut dengan kedalaman 10 km. Sementara posisinya berada 7 meter arah laut tenggara. Gempa ini berkekuatan sebesar 7,4 skala Richter. Dampaknya adalah BPD menyebarkan bahwa jumlah korban yang mencapai 2.045 orang dengan keutamaan malah banjir di seluruh wilayah kota Palu, Donggala dan sekitarnya. Upaya untuk minimalisir gempa dan tsunami di wilayah Palu dan Donggala atau bersama akan juga melakukan pencegahan dini terjadinya tsunami juga memungkinkan warga tempat yang lebih tinggi. Namun, ya, ini adalah penampilan dari kelompok 2 kaitannya dengan gempa dan tsunami yang ada di Donggala dan Palu ya. Ini di Sulawesi Tengah. Terjadi tahun berapa Mbak tadi Mbak? 2018 ya, dengan dampak kerusakan yang luar biasa, bahkan juga terdapat korban jiwa yang jumlahnya ribuan tadi disampaikan. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dijaga di yang kotak-kotak itu. Silakan dijaga. Yang itu yang di papan, nah, papan ini. Nah, ya silakan dijaga di sana. Nanti biar kelompok yang lain bisa mengomentari. Lanjut ya. Kelompok selanjutnya yang akan maju adalah kita lihat kelompok berapa ini. Iya, kelompok 3. Silakan kelompok 3.
Belum ya, silakan gambarnya seperti apa Mbak? Itu ya mengenai gempa di Sumatera Barat. Disertai dengan tsunami nggak tadi? Oh tidak, hanya gempa saja ya. Jadi dampaknya juga luar biasa. Ternyata juga menimbulkan korban jiwa, juga kerusakan infrastruktur, gitu ya. Oke, kita beri puas untuk kelompok 3. Silakan kita ambil itu solasinya, ambil 2. Ya, ditempel sebelah sana. Nah, 2 saja dulu ya, sana ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kelompok terakhir. Nah, silakan ya. Satu kelompok terakhir. Iya. Kelompok. Nah, oke. Silakan kelompoknya Mas Farman ya. Ya, silakan juara Mas Farman masih juga. Ya,
beberapa contoh potensi bencana alam yang kita miliki dari kelompok yang lain yang hari ini tidak sempat untuk presentasi ya. Jadi ternyata dari sini bisa kita simpulkan negara kita itu potensi bencananya luar biasa ya. Sehingga harus kita minimalisir sedemikian rupa sehingga dampaknya nanti bisa kita tekan, korban jiwanya kita tekan biar tidak terlalu banyak, kerusakannya juga tidak begitu besar. Seperti di Jepang itu loh, Jepang itu habis kena tsunami, dia hanya butuh waktu singkat saja bisa bangkit kembali. Kita juga harus bisa seperti itu. Itu nggih? Itu sedikit materi kita untuk siang hari ini. Sekarang semuanya silakan diputar lagi ke depan. Nah, sekarang untuk menguji sejauh mana pemahaman kita terhadap materi hari ini, coba dibuka buku tugasnya. Di depan saya nanti akan menyampaikan beberapa soal. Ya, silakan untuk bisa kalian kerjakan. Langsung kita tentukan betul salahnya. Gitu nggih? Oke, yuk semuanya disiapkan. Ada 10 soal yang akan saya berikan pada kalian. Nanti silakan dijawab, cukup ditulis ABC-nya saja. Gitu ya? Oke. Sudah siap semuanya? Ya, ayo nomor 1. Soalnya adalah ini. Letak suatu wilayah berdasarkan kondisi struktur batuan disebut letak titik-titik. Apakah astronomis, geografis, geologis, atau geomorfologis? Masih ingat ini sebelumnya? Sudah? Nomor 2. Berikut ini yang termasuk dampak positif dari letak geologis Indonesia adalah: A. Indonesia beriklim tropis, B. Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, C. Indonesia menjadi pertemuan 3 lempeng besar dunia, D. Indonesia menjadi jalur singgah perdagangan internasional. Langsung saya berikan jawabannya aja ya, biar langsung tahu kelemahannya ya. Oke, kita lihat yang nomor 1 dulu tadi apa? C. Geologis. Nomor 2 sudah? Apa jawabannya? C juga. Oke, nomor 3. Nah, ini ketemu dengan teman-teman kita ya. Salah satu dampak positif tentang geologis Indonesia adalah Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Berikut ini yang merupakan contoh fauna khas Indonesia bagian barat. Yang mana yo? Dengan teman sendiri kamu lupa kan gitu kan? Tidak ada. 3, 2, 1. Jawabannya yang mana? Ya, yang B, Asiatis ya. Apa itu B? Yang nomor 4 sekarang, Indonesia adalah negara dengan pegunungan api besar di dunia. Dampak dari keberadaan ini, Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas tektonisme, vulkanisme, seisme, atau gempa bumi. Coba jangan melihat jawaban temannya ya. Kita menguji pemahaman kita hari ini. Oke, cukup jawabannya? B. Vulkanisme. Ya gimana mas? Seisme itu hampir sama dengan gempa bumi mas. Nama lainnya betul. Nomor 5. Bencana tsunami dahsyat yang menerjang Indonesia di akhir tahun 2004 yang terjadi karena adanya subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia terjadi di wilayah Flores, Pangandaran, Aceh, atau Donggala. 3, 2, 1. Jawabannya? Aceh. Nomor 6. Peristiwa vulkanisme terdahsyat di Indonesia pernah terjadi akibat meletusnya sebuah
yang terletak di Selat Sunda. Akibat letusan ini ribuan orang meninggal serta dampak kerusakannya tersebar hingga radius ratusan kilometer. Peristiwa vulkanisme ini adalah meletusnya Gunung Merapi, Krakatau, Galunggung atau Bromo. Tiga, dua, satu. Jawabannya Krakatau, gitu ya. 25. Di wilayah Magelang, Jawa Tengah terdapat sebuah gunung aktif yang setiap hari mengalami erupsi. Terakhir pada tahun 2010, gunung ini mengalami erupsi yang cukup besar yang mengorbankan lebih dari 350 jiwa, termasuk sang juru kunci yaitu Mbak Maija. Ya. Gunung api tersebut adalah apakah Gunung Muria, apakah Gunung Merbabu, Sumbing, atau Merapi? Sudah? Apa jawabannya? Merapi. Oke. Soal nomor 8. Perhatikan gambar di samping. Penanaman tanaman di samping berfungsi untuk mengurangi dampak dari bencana. Apakah gunung berapi, atau gempa bumi, ataukah tsunami, ataukah tanah longsor? Kira-kira tanaman ini untuk mengurangi dampak dari bencana apa? Kita ya jawabannya ya? Oke. Apa jawabannya? C, tsunami, ya kan? Karena ternyata mangrove itu efektif sekali untuk mengurangi besaran gelombang yang datang sampai ke daratan. Oke, walaupun tidak 100%. Ya. Nomor 9, berikut ini adalah daerah yang berpotensi terjadinya bencana tsunami di Indonesia, kecuali apakah pantai barat Sumatera, atau pantai selatan Jawa, atau pantai selatan Kepulauan Nusa Tenggara, atau pantai utara Pulau Jawa. Tiga, dua, satu. Jawabannya ya? Oke, D. Pantai utara Pulau Jawa. Jadi kita relatif aman ya. Ya. Soal terakhir berikut ini adalah pentingnya mitigasi bencana sejak dini terkait kondisi geologis Indonesia, yaitu apakah A. mengenali sedini mungkin ciri bencana untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, atau B. untuk memperkaya pengetahuan mengenai macam-macam bencana di Indonesia, atau yang C. untuk menangkal terjadinya bencana alam akibat faktor geologis, atau yang D. menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang kuat terhadap bencana alam. Pikir yang mana kira-kira jawabannya? Tiga, dua, satu. Jawabannya ya? B atau B? A. Jawabannya yang A. Silakan dari nomor 1 sampai nomor 10 di total jumlah betulnya dulu. Saya pengen lihat berapa jumlah betulnya. Sudah? Oke, siapa yang dari 10 nomor betul semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Siapa yang salah satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Siapa yang salah dua? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tidak apa-apa. Oke, saya kira itu pembelajaran kita untuk hari ini. Terakhir dari saya, coba kalau kalian saya suruh untuk memilih gambar. Kira-kira kalian setelah memilih pembelajaran hari ini, Oke, harapan saya itu pembelajaran kita hari ini jadi sudah kita simpulkan bersama bagaimana
bersiap siaga, ya kan? Nah, pengetahuan kita sudah kita buka mengenai potensi bencana yang ada, sehingga kita bisa sedini mungkin untuk melakukan mitigasi bencana minimal untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Gitu ya? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak. Kalau tidak ada, cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita pelajari materi mengenai cuaca dan iklim. Gitu ya? Oke, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.